Ya pemirsa, tadi kita telah saksikan bersama mengenai peranan dompet duafa dalam menanggapi terjadinya eskalasi kekerasan Israel dan Palestina. Kita akan membahasnya dalam dialog Nusantara Petang. Ya pemirsa, sudah bersama kami narasumber Dr. Reni Purnamasari, MKM, GM Divisi Kesehatan Dompet Duafa. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas. Selamat petang Ibu Yeni, terima kasih sudah hadir Nusantara Petang. Ya, Ibu, kita ingin mengetahui peran dari Dompet Duafa ini dalam menanggapi dari korban Palestina. Seperti apa sih Bu peran Dompet Duafa ini? Ya, Dompet Duafa adalah lembaga filantropi yang memiliki concern dalam isu kemanusiaan. Salah satunya adalah isu Palestina, di mana sebetulnya sejak tahun 2010 Dompet Duafa sudah hadir dalam dukungan bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan secara berkala kemudian kita juga melanjutkan program-program bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan situasi kondisi yang ada. Jadi setiap tahun kita juga ada program yang kemudian kita distribusikan di sana, dan kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Nah, program-program apa saja yang tadi Ibu katakan untuk bantuan kepada para korban di Palestina itu? Iya. Beberapa bantuan diantaranya adalah food bank. Jadi food bank ini adalah bank makanan dalam bentuk kitchen, ya. Jadi kitchen yang kemudian kita set up untuk bisa menyediakan makanan untuk warga Palestina yang membutuhkan. Lalu juga kita ada program school. School ini kita ada di Yerusalem untuk penyediaan akses pendidikan ya bagi warga di sana. Lalu juga bantuan kesehatan, ya bantuan kesehatan ini kita ada penyediaan ambulans, kemudian juga ada support kamar operasi beserta peralatan-peralatan. Jadi menyesuaikan dengan apa situasi yang terjadi dan apa dukungan yang dibutuhkan di sana. Ya, Bu. Nah, Bu, dorongan atau motivasi Dompet Duafa ini dalam mengadakan program kemanusiaan ini apa sih, Bu, motivasinya itu? Ya, jadi ini sejalan dengan semangat dan isu kemanusiaan yang memang bersifat universal, bahwa kita harus berdiri untuk semua golongan, termasuk juga bangsa yang membutuhkan, dan semangat filantropi dalam hal ini adalah ulas asih, itu harus bisa dirasakan juga oleh tidak hanya di Indonesia, tapi juga oleh bangsa Palestina yang saat ini khususnya memang membutuhkan bantuan dari dunia. Nah, Bu, kejadian beberapa waktu kemarin kita melihat para korban ini yang jatuh ini banyak anak-anak seperti itu, Bu, menjadi korban. Nah, apa sih, Bu, kebutuhan krusial yang dibutuhkan pada saat ini bagi mereka itu, Bu? Ya, dari beberapa informasi, baik itu informasi resmi oleh pemerintah setempat, kemudian juga dari mitra-mitra yang kami hubungi di sana, kebutuhan yang paling penting saat ini yang pertama adalah darurat kesehatan, di mana banyak jatuh korban dari warga sipil yang kemudian juga harus mendapatkan perawatan. Yang kedua adalah di sana tidak tersedia sumber makanan yang cukup, sumber air, kemudian juga bahan bakar, listrik, ya, yang ini sebagai kebutuhan mendasar yang saat ini dibutuhkan di sana. Jadi kita menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan tersebut, dan saat ini secara bertahap sudah kita distribusikan. Nah, ini bagaimana kerjasama atau menyalurkan ke Palestina sendiri? Apakah ada relasi di sana atau bagaimana untuk mendapatkan info apa saja yang dibutuhkan bantuan untuk disalurkan ke sana, Bu? Ya, jadi kami memang karena sudah lama program di sana, jadi kami sudah memiliki mitra-mitra kerjasama yang secara resmi diakui juga oleh pemerintah setempat untuk kemudian menyediakan atau berkolaborasi dalam dukungan bantuan yang kita salurkan dari Indonesia. Ada dua tahapan. Yang pertama tahapan bantuan yang memang berasal dari persediaan yang ada di sana, ya, karena memang persediaan ini juga masih ada di beberapa tempat, tetapi juga kita sedang mengusahakan bantuan dari luar, gitu. Jadi ini dua-duanya sedang berjalan. Ya, kondisi di sana digambarkan tuh seperti apa sih, Bu, sekarang, ya, sehingga bantuan dari peran dari Dompet Duafa ini sangat dibutuhkan di sana? Iya, terakhir kami berkomunikasi secara langsung dengan mitra dan relawan Dompet Duafa di sana, bahwa situasinya sudah sangat memprihatinkan. Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan sekarang ini juga menjadi
shelter atau pengungsi, tempat pengungsian bagi warga yang membutuhkan, termasuk mereka yang membutuhkan air, makanan gitu ya, sehingga tenaga kesehatan di sana harus bekerja keras gitu ya untuk bisa merawat, menyelamatkan gitu ya, sekaligus juga keadaannya tidak bisa diprediksi karena serangan terus masuk, termasuk pada saat tenaga medis harus mengevakuasi korban di reruntuhan atau di bangunan yang terkena serangan, itu pun sangat-sangat berisiko. Jadi kemarin juga kami menyayangkan ambulan Dompet Duafa juga salah satu ambulans yang kemudian diserang gitu ya. Oh, terkena juga, Bu? Terkena. Jadi pada saat membantu evakuasi pasien, kemudian diserang dan jatuh korban dari pengemudi ambulansnya, kemudian juga ada pasien yang dirawat. Ini juga kejadian, salah satu kejadian ya, yang kemudian kita melihat bahwa harus ada sikap dan pernyataan bersama ya seluruh dunia termasuk Indonesia yang menghormati hak kemerdekaan bangsa Palestina untuk bisa memberikan bantuan, karena ini sudah terjadi krisis kemanusiaan di sana, tragedi yang korban ya kita mungkin sama-sama tahu ya. Ini tidak lagi memandang isu agama, tapi juga sudah sangat universal ya. Kita tahu kemarin Rumah Sakit Al-Ahli, ada gereja yang juga dibom gitu ya, selain tempat ibadah umat Islam dan fasilitas-fasilitas publik yang kemudian hancur, tidak bisa lagi ditinggali, dan kemudian masyarakat pengungsi banyak di beberapa wilayah di sana. Iya, karena di saat dunia ini bersatu, Dompet Duafa pun hadir di sana untuk memberikan bantuan, tetapi tetap ada serangan-serangan itu ya di sana ya. Betul. Iya. Nah, Ibu tadi yang menarik adanya food bank. Itu seperti apa sih, Bu, bisa dijelaskan secara detail seperti apa food bank itu Dompet Duafa hadir di sana? Iya. Untuk food bank sebetulnya ini dalam kondisi tenang ya, kita laksanakan. Nah, dalam kondisi serangan seperti ini, maka kita menghadirkan bantuan makanan yang bisa langsung dikonsumsi oleh warga dan bisa langsung didistribusikan. Jadi tidak berupa dapur umum yang kita buka ya, tentu akan berbeda situasinya. Dan ini secara bertahap sudah kita distribusikan. Gitu. Berbeda nih Bu, dapur umum kan yang kita tahu kan pada saat bencana ada dapur umum, ini berbeda ya konsepnya itu? Iya. Ya, kita sambil juga paralel ya untuk menyiapkan logistik yang memang dibutuhkan di sana dalam bentuk dapur umum yang nantinya akan melayani ya, baik di sekitar pengungsian, warga yang di dekat rumah sakit maupun di wilayah yang lainnya. Kita sedang upayakan. Sebenarnya bantuan apa sih Bu yang dibutuhkan di sana dengan Ibu berkomunikasi dengan mitra di sana? Apa yang paling krusial yang dibutuhkan oleh para korban di sana? Iya. Kalau dari kesehatan tadi kebutuhan yang saat ini sangat mendesak adalah obat-obatan, termasuk juga obat-obat anestesi ya, karena di sana satu kali serangan kemudian masuk sekian ratus orang gitu ya, semuanya membutuhkan katakanlah tindakan medis. Ya, tindakan cepat di sana ya. Sedangkan obat anestesi sangat terbatas gitu ya. Nah ini salah satu ya yang memang dibutuhkan. Selain bahan habis pakai gitu ya, yang memang kondisinya semakin hari semakin menipis gitu di sana. Yang lainnya tadi makanan gitu ya, kemudian juga air ya, karena banyak di sana itu sebetulnya airnya adalah air yang harus difiltrasi, yang harus kemudian diolah kembali. Nah mesin-mesin pengolahan itu kemudian mesin-mesin itu ya, rusak kan karena dibombardir. Kemudian juga membutuhkan listrik untuk bisa mengoperasionalkan gitu. Nah, ketika itu semua tidak bisa dilaksanakan, maka kebutuhan akan air ini sangat minim ya Bu ya. Baik, nanti kita akan membahasnya sebenarnya seperti apa sih skema penyaluran untuk bantuan kemanusiaan di sana. Nanti kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Dialog Nusantara Petang.